Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dan kita masuk pada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini dalam tertib Al-Quran masuk pada surat yang ke-100 dengan jumlah ayat 11, jumlah kalimat 40 dan jumlah huruf 164, dan dia satu di antara surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sebab turun daripada surah Al-Adiyat ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Muqatil rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu artinya pasukan yang tidak diikut sertakan Nabi di situ. Artinya Rasul tidak terlibat dalam pasukan itu. Itu disebut sariyah. Untuk menyerang salah satu perkampungan dari perkampungan Kinanah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memilih Al-Mundhir Ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an sebagai pemimpin pasukan. Ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan yang lainnya. Maka berangkatlah pasukan ini semua berkuda. Tidak ada yang jalan kaki, semua menggunakan kuda. Rupanya sudah berhari-hari pasukan ini diberangkatkan. Tiba-tiba lost kontak. Rasul tidak tahu kabar pasukan ini, menangkah, kalahkah, karena lama tidak sesuai dengan target. Karena Nabi SAW itu kalau membuat sebuah peperangan pasti ada target. Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan gitu ya. Tapi kok pasukan ini tidak ada kabar gembira dan juga tidak ada kabar sedih. Enggak jelas pasukan ini ada di mana. Sehingga kemudian orang-orang munafik mereka membuat kegaduhan di kota Madinah dengan cara bahwa pasukan yang diutus Rasul kalah perang, semua mati dibunuh dan kuda-kudanya diambil sebagai harta rampasan perang oleh orang-orang kafir. Tentu Nabi SAW sedihlah ketika melihat pasukan tiba-tiba dihabarkan seperti itu, karena bagaimanapun Nabi SAW menghendaki keselamatan para sahabat itu. Mereka punya anak, punya istri, dan begitu seterusnya. Tapi kadang berita ini sudah menyebar, maka membuat kesedihan di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk apa yang dialami Rasul. Ketika Nabi SAW sedang bersedih seperti ini, sementara orang-orang munafik senang-senang saja karena mereka menyebarkan berita hoax gitu ya, untuk menyakiti Rasul dan sahabat.
Di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat atau surah Al-Adiyat bahwa yang tersebar berita itu adalah berita hoax, tidak benar. Kalau pasukan itu dibantai semua, kudanya menjadi harta rampasan perang. Justru mereka sedang perang. Dan peperangannya digambarkan dalam surat ini. Mereka sedang perang dan digambarkan peperangannya. Dan berakhir dengan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'an, fa wasatna bihi jam'a." Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Rasul bagaimana kondisi perang pasukan yang diutusnya itu, yang dipimpin oleh Al-Mundhir ibn Amr al-Ansari. Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang. Dhabha yang sedang terengah-engah mengeluarkan suara. Karena kuda itu punya 3 suara. Suara ketika diam berbeda dengan suara ketika berjalan, berbeda ketika suara ketika berperang. Ya. Jadi Nabi SAW digambarkan mereka sedang berperang dan kuda-kudanya pun ikut perang. Nanti saya jelaskan keutamaan kuda dalam Islam. Kemudian Allah katakan fal muriyati qadha, dan demi kuda-kuda perang yang memercikkan api dari kaki-kaki mereka, menunjukkan bahwa peperangan terjadi di malam hari. Karena kalau siang hari nggak nampak api-apinya kan. Kuda ikan pakai sepatu besi itu. Kalau dihentakkan ke batu kan muncrat tuh itunya ya, kembang apinya itu. Alhamdulillah semalam nggak ada kembang api, nggak tahu di sini. Jadi Rasul digambarkan mereka sedang berperang dalam kondisi gelap. Kapan perang itu terjadi? Maka Allah katakan fal mughirati subha, mereka sedang menyerang di waktu subuh. Nanti saya jelaskan keutamaan waktu subuh. Fa atharna bihi naq'an, dan kuda-kuda perang itu mungkin lagi mereka sedang berkecamuk perang sehingga menimbulkan debu-debu yang melayang. Fa wasatna bihi jam'a, dan demi kuda-kuda perang yang sedang berada di tengah-tengah peperangan. Maka surah Al-Adiyah ini membantah isu-isu orang-orang munafik bahwa pasukan ini sudah kalah perang, dibantai, kudanya ditahan. Ternyata bukan seperti itu. Allah mewahyukan bagaimana kondisi para sahabat, semua selamat dan mereka menang perang. Ini sekilas tentang asbab nuzul daripada surah Al-Adiyat. Taib, kita masuk pada tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang. Ada yang mengatakan bahwa al-'adiyati dhabha ini bukan bercerita perang, tetapi cerita orang yang sedang haji. Dan di sini wal 'adiyati dhabha itu bukan kuda perang, tetapi unta, demi unta gitu ya. Tapi pendapat yang kuat bahwa di sini bercerita tentang perang karena lihat dari asbab nuzulnya. Unta bukan kendaraan perang, dan kendaraan perang itu ya kuda. Memang Allah ciptakan kuda itu untuk kendaraan perang, makanya Rasul menyunahkan
melatih kuda, berkuda, memanah dan berenang gitu ya. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda di sini? Karena di antara sekian banyak binatang yang memang dikhususkan untuk berperang itu, yang sangat bisa untuk dibawa perang itu hanya kuda. Selain kuda sulit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada ubun-ubun kuda itu ada berkah. Nabi mengatakan al-khailu fi nawasihal khair ma'qudun. Dalam kuda itu, di dalam ubun-ubunnya ada kebaikan yang terikat ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dibangkitkan. Dalam riwayat al-khairu ma'qudun fi nawasil khair, bahwa kebaikan itu terikat pada ubun-ubun kuda. Dalam riwayat alaika bil khair fa innal khaila ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kalian harus berkuda karena dalam kuda itu terikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai kiamat dibangkitkan. Dan riwayat-riwayat yang semakna banyak. Salah satunya juga riwayat yang dikatakan al-khailu salasatu. Farasun yarbituhu ar-rajulu fi sabilillah. Salah satunya adalah kuda yang digunakan seseorang untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa banyak hadis-hadis tentang keutamaan kuda karena ada barokah di ubun-ubunnya. Dan yang mengherankan, keberanian kuda itu ditentukan dengan keberanian penunggangnya. Kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya penakut, kudanya ikut penakut. Jadi kuda itu kayaknya lengket dengan sehati dengan penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya makin berani, kudanya makin berani. Itulah memang kuda diciptakan seperti itu mungkin ya. Jadi kalau penunggangnya berani, ikut berani dia. Kalau penunggangnya pengecut, dia ikut pengecut juga kuda itu. Kemudian kuda ini binatang gesit dalam peperangan, tidak seperti unta atau tidak seperti keledai, tidak. Kuda ini bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa mutar, bisa mundur, bisa maju gitu ya. Sehingga karena kegesitan itu seolah-olah Allah ciptakan kuda itu memang untuk kendaraan perang di zaman itu, bukan itu ya. Zaman sekarang ya tembak matilah kuda. Zaman itu kan belum ada pistol apalagi bom gitu ya. Jadi memang perangnya berhadap-hadapan gitu. Dan pasukan kuda itu disebut pasukan elit di zaman itu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kesedihan di mata-mata para sahabat saat perang Tabuk. Tabuk ini agak jauh dari Madinah, tidak bisa dilalui dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki lemes duluan gitu ya. Makanya yang pasukan yang bisa ikut serta dalam perang Tabuk itu harus pasukan berkuda. Sementara yang daftar perang itu banyak, tapi tidak punya senjata dan tidak punya kendaraan. Makanya Nabi sedih gitu ya. Dan pasukannya disebut Jaisul Usrah namanya. Pasukan kesulitan. Pasukan fakir. Maka Rasulullah berceramah tuh tentang pentingnya sedekah. Karena jelas peruntukannya kan untuk jihad. Datang Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, datang Umar menyerahkan separuh hartanya, datang Abdurrahman bin Auf menyerahkan banyak hartanya,
dan yang paling banyak adalah Utsman ibn Affan. Dia banyak menyumbangkan seolah-olah perang Tabuk itu milik Utsman. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, "Ma darraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum." Apapun yang kau perbuat wahai Utsman setelah kau infak hari ini, enggak ada yang madaratkan kamu lagi. Menunjukkan keistimewaan Utsman ibn Affan karena sedekah banyak sekali. Artinya bahwa dalam perang Tabuk yang sangat berperan kemenangan itu adalah pasukan kuda. Ya, memang kuda ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kuda. Taib, kemudian di sini Allah mengatakan wal adiyati dhabha. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan aqsamallahu ta'ala bil khairil jariyati fi sabilihi. Allah bersumpah dengan kuda yang bisa berlari dengan kencang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dhabha di sini artinya suara kuda yang sangat memeki itu kan. Dan itu bisa menakutkan lawan. Jadi suara kuda itu bisa menggentarkan lawan gitu, suaranya saja, pekikannya itu. Lah ketika Allah bersumpah dengan kuda ya suka-suka Allah lah, mau bersumpah dengan makhluknya apa saja kan gitu. Tapi tidaklah Allah bersumpah pasti dalam sumpahnya itu makhluk itu punya keistimewaan. Karena makhluk Allah kan banyak, tapi tidak dijadikan sumpah semuanya. Allah itu kalau bersumpah pasti memilih makhluk-makhluk yang ada keistimewaan di hadapannya. Tetapi kalau kita bersumpah jangan sampai bersumpah dengan kuda. Karena kuda makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Siapa yang bersumpah dengan makhluk maka dia telah melakukan kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Makanya ada istilah para ulama, bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan itu lebih baik dibandingkan bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran. Kenapa bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan jauh lebih baik dibandingkan bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran? Kan dosanya beda. Kalau bersumpah kepada Allah kemudian dia berdusta, ya dosanya dusta saja. Bersumpahnya benar gitu ya. Tetapi ketika dia bersumpah kepada selain Allah, walaupun jujur dia terjerumus kepada kesyirikan. Maka syirik lebih besar dosanya dibandingkan dusta. Dusta ini dosa besar. Tetapi sebesar-besarnya dosa adalah syirik gitu ya. Makanya bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pelan sedikit-sedikit sumpah. Wallahi. Sumpah itu diperlukan dalam waktu-waktu tertentu. Seperti orang dituduh ya. Maka kita tidak berbuat tapi dituduh. Maka cukup yang dituduh itu bersumpah saya tidak melakukan. Tapi yang menuduh bukan hanya bersumpah, dia wajib mendatangkan bukti kan itu. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Fal muriyat artinya fal muqidati bihawafiriha nara wa dzalika min syiddati aduwiha. Jadi fal muriyah itu artinya percikan-percikan api yang keluar dari kaki-kaki kuda, maksudnya dari sepatu-sepatu kuda itu. Qadha, dan ini menunjukkan bahwa peperangan itu sangat sengit sekali. Karena kalau kuda langkahnya pelan-pelan keluarkan api lah kan itu. Memang kuda ini lagi bergerak ke sana kemari, beradu kaki dengan batu gitu. Makanya ini betul-betul sedang berkecamuk di tengah-tengah peperangan. Kemudian fal mughirati subha. Sedikit saya terangkan agak panjang. Dan para sahabat menyerang musuh di waktu subuh. Mungkin sering saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa.
Sesuatu yang terulang itu semakin lengket gitu ya. Kenapa Nabi SAW disifatkan dalam setiap peperangannya tidak pernah menyerang kecuali di waktu subuh? Rasul itu kalau menyerang tidak pernah siang, tidak pernah sore, apalagi malam. Rasul itu nunggu waktu subuh biasanya. Kalau dia mendengar di sebuah daerah ketika mau diserang itu terdengar suara adzan, maka Nabi tidak akan menyerang. Berarti daerah itu daerah kaum muslimin. Dari sini ada turunan fikih ketika menentukan negara Islam dengan negara kafir. Apa bedanya negara Islam dengan negara kafir? Seperti Indonesia ini negara Islam ke negara kafir. Karena ada orang yang mengatakan Indonesia ini negara kafir, berhukum dengan hukum tauhid, macam-macam ya. Dia tidak paham definisi negara namanya. Negara Islam itu apabila syiar berkumandang. Salah satunya yang paling mencolok adalah suara adzan. Kalau suara adzan tidak dilarang, bersaut adzan satu masjid ke masjid berikutnya, dari musolah ke musolah berikutnya, dari ringtone handphone ke ringtone handphone berikutnya. Ada tuh suara ringtone handphone ya, suara ringtone-nya azan, tapi waktu sholat tak ke masjid, tak sholat pula dia. Jadi cuman ringtone-nya saja azan. Jadi ketika suara azan di mana-mana dan tidak dilarang pemerintah, apalagi syiar-syiar yang lainnya juga, otomatis kalau azan tidak dilarang, ya sholat tidak dilarang lagi kan gitu. Secara otomatis itu. Berarti negara itu masih dihukumi negara Islam. Soal kemudian ada beberapa hukum yang di luar daripada Islam, kan tidak semua, karena bagaimanapun bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbasiyah pun tidak sempurna. Yang sempurna ya zaman Khulafaur Rasyidin saja kan itu. Tapi minimalnya syiar-syiar Islam itu berkumandang. Berarti ketika syiar berkumandang, berarti negara itu negara Islam. Beda dengan negara tetangga, Singapura umpamanya kan. Suara azan saja nggak boleh keluar, kecuali di satu masjid itu ya, di Sultan itu. Nah, berarti bukan negara Islam, ya negara kafir, karena juga mayoritas juga orang di luar dari Islam di sana. Lah Nabi itu kalau nyerang nunggu dulu tuh. Kalau ada yang azan, kedengar azan dah jadi. Berarti di situ dianggap daerah Islam. Tapi kalau tidak mendengar azan sama sekali, langsung diserbu. Ya, setelah mereka sholat subuh, langsung turun menyerbu daerah itu. Kenapa Nabi memilih waktu subuh? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid-dabur. Aku ditolong dengan angin subuh, angin soba namanya. Dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Makanya kalau ibu-ibu baca hadis-hadis tentang para sahabiah, wanita-wanita di zaman Rasul yang rutin ikut jamaah di masjid itu, kebanyakan riwayat sholat subuh. Dan tidak disebut riwayat sholat yang lain. Kan sholat itu ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya gitu. Tapi riwayat-riwayat wanita-wanita di zaman Nabi yang sholat berjamaah dengan laki-laki di masjid itu sholat subuh. Kenapa memilih sholat subuh? Ya pertama karena memang kondisinya gelap, ya kan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua karena memang sekalian riyadhah, olahraga. Mereka berjalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu sekalian olahraga. Karena waktu selepas subuh itu disabdakan Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Di waktu pagi. Makanya aktivitas Nabi SAW selepas sholat subuh, Rasul tidak keluar masjid. Rasul terkadang banyak buat acara selepas sholat subuh. Terkadang mengumpulkan sahabat, kemudian ditanya soal mimpi. Nah, siapa yang bermimpi semalam? Nah, gitu ya. Nanti sahabat mengintik, saya bermimpi semalam begini Rasul, ditakwilkan sama Nabi. Saya bermimpi ini wahai Rasul, ditakwilkan sama Nabi. Terkadang bertanya soal mimpi Rasul itu.
Ya, karena Rasul juga pakar tawil mimpi seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, atau di kalangan ulama tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin, itu pakar mimpi. Ya. Tapi ibu kalau bukan pakar mimpi, jangan coba-coba mentakwil mimpi orang. Suaminya mimpi, dalam mimpinya maaf selingkuh dengan tetangganya, diceritakan Pak sama ibu. Oh kalau gitu selingkuh ya, padahal mimpi kan, jadi ribut gara-gara mimpi jadinya. Ya. Jadi nggak boleh kalau orang tidak pandai mentakwil mimpi, jangan mentakwil mimpi. Pamannya ada kawan nih cerita mimpi, kalau dia mulai bercerita mimpi buruk, Bu, jangan didengar. Nasihati dia, maaf ya kalau mimpi buruk jangan cerita sama saya. Kalau mimpi baik, takwilkan yang baik. Makanya mimpi baik boleh diceritakan, mimpi buruk tidak boleh. Karena mimpi baik kalau diceritakan, pas ditakwilkan baik, diaminkan malaikat, jadi sebuah kenyataan kan itu. Terkadang Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya berceramah, mengajarkan ilmu. Terkadang Rasul aktivitas sendiri saja. Habis sholat subuh ya berzikir, baca Quran sampai waktu syuruk. Rasul mengajarkan kepada para sahabat 2 rakaat syuruk. Dan itu pahalanya besar kan itu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak pada tempatnya, dia pun mengingat Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbit meninggi 1 tombak, lakukan 2 rakaat syuruk, pahalanya kahajjati wal umrah taman kata Rasul, seperti haji dan umrah secara sempurna. Bayangkan haji itu berapa biayanya, Bu? Apalagi zaman sekarang, jangan haji umroh aja dipersulit. Tahun kemarin malah ditutup, tidak boleh haji karena corona kan. Kalau ingin dapat pahala haji, gitu saja ibu kalau di rumah, makanya di rumah itu ibu sediakan mihrab lah. Jadi di kamar, tapi ada khusus tempat sholat, di pojok sebelah mana. Jangan pula pindah-pindah, kadang di dapur lah, kadang di ruang tamu sholatnya. Jadi khususkan, walaupun rumah tidak harus lebar, tidak harus luas, sempit, tapi ada tempat khusus maksudnya di situ. Buat mihrab sebelah mana gitu, sajadahnya jangan dirubah-rubah di situ saja. Seperti Maryam punya mihrab sendiri gitu ya. Nah, supaya di situ khusus tempat sembahyang, bersihkan semua. Jadi di situ tempat rahmat turun. Makanya karena wanita kan tidak wajib ke masjid, makanya harus punya mihrab sendiri. Ya, punya tempat sembahyang sendiri di rumah, jangan dipindah-pindah, di situ saja lah supaya dapat keutamaan ini. Sekarang kan tidak beranjak dari tempatnya kan, berarti di situ saja. Kemudian berzikir, baca Quran gitu ya. Kemudian nggak lama dari subuh ke syuruk itu 1 jam paling, ya kan? Baru sholat 2 rakaat selesai. Itu aktivitas Nabi seperti itu. Ditambah juga memang di waktu subuh itu ada angin berkah. Setiap peperangan itu Rasul ditolong dengan angin berkah itu. Makanya nasihat para ulama itu kalau habis subuh, kalau memang cuacanya baik, maksudnya tidak hujan lah, maksudnya tidak mendung, coba buka jendela, buka pintu gitu ya, supaya angin soba itu masuk sehingga membawa berkah ke dalam rumah. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, siapa yang tidur selepas subuh tidak diberkahi keluarganya, tidak diberkahi pekerjaannya, tidak diberkahi kehidupannya. Kenapa? Karena itu waktu turun berkah di situ masalahnya. Rahasia hidup manusia 1 hari itu ada di waktu itu masalahnya kan. Makanya jangan tidur di situ. Ingatkan kalau suami tidur lagi, jangan tidur lagi lah gitu. 1 jam saja lah, nggak lama kan ya. Jangan ayam pula dapat berkah ya, ayam nggak tidur jam segitu tuh. Kemudian juga selain daripada angin soba dan juga turunnya berkah di waktu subuh itu, menyehatkan badan ya. Bisa membuang sirkulasi, angin masuk rumah kan berganti tuh sirkulasinya kan. Artinya banyak kebaikan di waktu subuh. Kemudian Allah mengatakan fa'asar nabihi naq'ah. Di sini fa'asar nabihi naq'ah, yang namanya peperangan ya sudah wajarlah
menimbulkan debu di mana-mana, apalagi memang kondisi di sana kan bukan perang di hutan. Ya, perang di tanah terbuka, di padang pasir, banyak batu, banyak pasir, ya wajar debu di mana-mana. Dan kuda-kuda yang menghamburkan debu-debu ke langit. Kemudian fawasat nabihi jam'a, di mana para sahabat ini dengan kuda-kudanya betul-betul sedang berkecamuk di tengah-tengah peperangan. Mereka sedang menyerang. Ini gambaran-gambaran sumpah dengan kuda ini. Setiap sumpah dalam Quran mesti ada jawabannya. Untuk apa Allah bersumpah? Kan itu yang mesti ada pertanyaan. Untuk apa Allah bersumpah? Jawabannya untuk ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap nikmat Rabbnya selalu kanud. Kanud itu artinya jahud. Jahud itu artinya selalu mengeluh, menentang, berpaling. Nikmat Allah ini banyak, sampai-sampai Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kan? Kalau ibu menghitung nikmat Allah dengan alat apapun tidak akan kehitung, karena tidak terbatas nikmat Allah itu. Jangankan jauh-jauh lah, ibu ngaca saja, itu semua nikmat Allah, kan? Tengok mata, alhamdulillah. Coba mata diletakkan di kaki, jadi mata kaki. Susah mau mandang. Kenapa letakkan di atas? Supaya bisa mandang, nikmat kan itu. Mandangnya saja sudah nikmat, diletakkan pula di tempatnya makin nikmat. Telinga di samping kiri, samping kanan, sempat di atas kepala ngadap ke langit apa enggak? Hujan masalah gitu, Bu. Jadi mendengarnya saja sudah nikmat, diletakkan pada tempatnya aja sudah nikmat lagi. Dan dua-duanya mendengar sama pendengarannya. Coba kalau seandainya yang lain beda kan repot kita ini. Mata juga memandang sama dua-duanya fungsinya. Kalau mandang uang 100 ya tetap uang 100. Tidak mungkin yang satu 2000, yang satu 100 kan itu. Artinya disamakan, diseimbangkan. Tangan juga sama, nggak panjang sebelah gitu. Kaki nih kalau panjang sebelah susah mau jalan. Kayak orang pincang jadinya. Jadi oksigen macam-macam lah, belum lagi darah bermacam-macam, warna darah macam-macam lah kalau kita cerita nikmat. Itu yang ada pada badan kita. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu ada nikmat yang harus kalian lihat sebenarnya. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, kita kan tidak mengetahui sesuatu. Sedikit pun kita tidak mengetahui apa-apa. Kita bisa lihat bayi yang baru dilahirkan, kan? Melihat saja tidak, mendengar saja tidak. Kadang-kadang bergerak saja susah. Mau minum saja harus disusui. Mau makan harus disuapi gitu ya. Itu waktu kita bayi itu. Maka Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a. Baru Allah perdengarkan, jadi mendengar dia. Wal absar, Allah berikan penglihatan, jadi melihat. Wal afidah, Allah berikan akal dan hati, jadi cerdas. Ya. Akhirnya dengan penglihatan dia bisa belajar, dengan mendengar juga sama. Akhirnya ketika dia sudah diberikan hati, punya akal, kemudian cerdas, yang satu jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, presiden, menteri, semuanya gitu. Apa sih fungsinya? Lihat ujung ayat, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur sebenarnya itu. Tapi tidak pernah kita bersyukur. Kadang-kadang kalau ditanya itu, sering saya katakan, kadang-kadang ada orang kalau setiap ditanya itu jawabannya susah. Pernah ibu kan ya? Gimana kondisinya? Susah Ustadz. Nanti ketemu lagi, gimana sudah baikan? Masih susah, susah gitu. Masih susah aja setiap ketemu. Jadi kita susah, jadi ikut susah jadinya. Melihat kesusahan orang, kita pula yang susah. Males lah mau tanya, si susah terus kan. Seolah-olah dunia ini diciptakan itu susah untuk dia. Dia tidak pernah melihat bagaimana nikmat yang di badan kita itu sudah kaya sebenarnya di itu. Makanya ketika Ibrahim ibn Adham, kalau tidak salah seorang ulama zuhud, ya kan? Ada orang mengeluh soal ekonomi di zamannya.
susah, sedikit susah. Akhirnya dipanggil sama Ibrahim bin Adham, sini kamu. Kalau kamu ingin kaya, maukah kau lepas matamu? Ku beli sekian ratus dirham. Kalau kau ingin kaya, potong tanganmu, ku beli dengan sekian ratus dirham. Potong telingamu, ku beli sekian ratus dirham. Potong kakimu, saya beli sekian ratus dirham. Kamu kan uang banyak tuh jadinya. Dia mengatakan tidak maulah kan itu ya. Artinya bahwa kalau dia paham harga mata, harga telinga, harga kaki, harga tangan, pasti dia akan mengatakan dia kaya nikmat. Lah karena dia nggak berpikir ke situ. Lihat orang buta, pengen melihat kalau seandainya ada gitu ya, rumah sakit yang bisa berobat dan dia bisa melihat. Terkadang walaupun dia susah, dia akan cari itu uang untuk supaya matanya melihat kan gitu. Karena coba orang-orang yang mungkin Allah ya takdirkanlah kecelakaan, yang tadinya bisa berjalan akhirnya pakai tongkat. Itu kalau melihat orang yang jalannya tegap itu berangan-angan, kapan aku seperti dia gitu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Makanya ada seorang ulama ketika tidak bisa berjalan, kakinya patah, kemudian tangannya juga patah, matanya buta gitu kan. Dia masih mengatakan alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan aku dan melebihkan aku dibandingkan yang lainnya. Jadi yang sebelahnya ngomong, kenapa kau mengatakan seperti itu? Gue jalan pun tidak, tangan pun tak ada, mata pun buta gitu. Tapi dia mengatakan, ya, aku masih lebih utama dari si fulan ibn fulan. Jadi orang yang syukur nikmat itu salah satunya adalah dengan melihat nikmat yang ada, kemudian lihat kekurangan orang gitu maksudnya. Saya memang tidak bisa jalan, saya buta, tapi ada yang lebih parah lagi, berbaring nggak bisa apa-apa gitu kan. Pemain seperti itu. Makanya kalau dalam urusan dunia supaya kita mudah bersyukur itu, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas capek lah kan itu, pegel tuh. Kasihkan terpen pun tetap saja pegel dia kan. Kalau ke atas, makanya kalau urusan dunia lihat ke bawah. Tapi kalau urusan agama jangan pula lihat ke bawah. Nggak apa-apa, saya hafal 5 surat, si anu 1 surat pun tak hafal. Bukan begitu. Iya, urusan agama jangan lihat ke bawah. Urusan agama lihat ke atas. Cemana dia bisa 1 juz hafal? Kok saya nggak hafal? Lam yakunil saja dibulak-balik, si lam yakunil terus. Jadi kalau urusan agama itu jangan sekali-kali lihat ke bawah, nggak akan berkembang. Ya, pahalanya nggak nambah-nambah. Tapi kalau urusan dunia, kata Rasul, umduru ila man huwa asfala minkum wala tamduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tajdar nikmatallah alaihi, kata Rasul. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, supaya kita lebih pantas dan bisa bersyukur akan nikmat. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan, si anu pincang. Saya masih bisa ngontrak, si anu di kolong jembatan gitu ya. Jadi masih harus seperti itu. Innal insana li rabbih lakan. Ya, karena memang khuliqal insan halu'a. Dalam riwayat ayat yang lain, manusia itu diciptakan mudah berkeluh kesah, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Itulah manusia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia sendiri manusia itu tahu kalau dia itu suka mengeluh. Dia menyaksikan sendiri gitu kan, dia mengakui sendiri sebenarnya. Sebab kalau dia tahu nikmat Allah itu banyak yang diberikan kepada kita. Karena kan begini ya, kadang-kadang barometer kekayaan menurut kita dengan kekayaan menurut para sahabat itu sudah berbeda masalahnya. Makanya ketika sahabat ditanya soal makna ghina, mana kaya itu, maka sahabat mengatakan, selama seseorang itu bisa makan 1 hari itu, kemudian punya rumah sehingga dia terbebas dari hujan dan panas, kemudian punya pasangan suami istri yang saling melindungi, berarti Anda sudah kaya. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang justru tidak tiga-tiganya gitu ya.
Bahkan ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang, kamu punya pembantu, maka sahabat ini mengatakan, punya wahai Rasul, idan anta malik, kalau begitu kau raja, katanya. Gitu kan. Punya pembantu saja Rasul mengatakan kita jadi raja. Kenapa? Karena bisa memimpin satu orang gitu ya. Nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Raja kan tukang nyuruh-nyuruh. Ya. Itu saja sudah kaya. Itu barometer kekayaan menurut para sahabat. Kalau kita kan beda ya. Kalau kita ini kalau kaya, kalau punya kos-kosan 10 gitu ya. Mobilnya berjejer tapi rental gitu. Wa innahu lihul khairi lasyadid. Kenapa manusia itu bisa kanut, ya, mudah berpaling, mudah i'rad gitu ya, mudah menentang, mengeluh, berkesah? Ini sebabnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu kepada dunia cintanya melampau. Harta dalam bahasa Arab itu disebut mal. Mal dalam bahasa Arab itu dari mala yamilu mailan, artinya kecenderungan untuk memiliki, kecenderungan cinta untuk menguasai, kecenderungan kepada sesuatu untuk menguasai, itu disebut harta. Makanya dalam surah Al-A'la Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia. Padahal kita sudah yakin wal akhiratu khairun wa abqa kan. Kalau orang Islam, apalagi ibu sudah ngaji, pasti kalau ditanya lebih baik dunia atau sorga, pasti ya sorga jawabannya. Tapi dalam kehidupan nyata itu hanya di lisan saja yang ngomong begitu. Ya termasuk saya pribadi, termasuk ibu, termasuk hampir semua kena. Kecintaan kepada dunia ini lebih dibandingkan kecintaan kepada akhirat. Karena masalahnya kecintaan kepada dunia ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sering saya contohkan. Dalam hal kecil saja. Dalam hal kecil ya. Dalam dunia apa saja. Dunia pendidikan lah contohnya. Banyak orang tua kalau dia orang agama masih awam itu. Dia rela loh sampai bisa menjual sawah, menabung, menyekolahkan anaknya, tapi lihat jurusannya semua dunia. Yang satu kedokteran, yang satu insinyur, yang satu ekonomi, yang ada gitu kan. Anaknya tidak ada satupun yang dipesantrenkan. Alasannya apa? Ustaz, kalau saya kepesantrenkan, saya kan dokter. Nanti anak saya nggak jadi dokter. Dunia kan. Cita-citanya itu dunia. Kenapa? Saya ini insinyur. Kalau saya mondok di Jabal Uhud, mana jadi insinyur dia kan? Insinyur hutan yang ada. Jadi terkadang masalah-masalah pendidikan saja kita melampau urusan dunia itu lebih dibandingkan urusan agama kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ngapain masuk pesantren? Jadi apa anak kamu? Kerjanya gimana? Ijazahnya udah kemana-mana tuh. Itu artinya apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Atau contoh yang lain, ibu ini kalau beli baju pasti kan milih bu ya, nggak mungkin nggak milih lah ibu, pasti milih. Pertama lihat baju kawannya dulu, wah cantik bajunya ini, beli di mana? Tengok mereknya kan itu ya, murah apa mahal? Terkadang mahal pun kalau sudah cocok tuh pengen dibeli, dia bisa nabung loh untuk beli baju. Tapi ketika ada saudaranya yang miskin, yang mungkin tidak punya baju syar'i, terkadang ibu ngasih bukan yang baru tuh, pasti yang second, yang bekas-bekas ibu kan. Yang gombal-gombal tuh, yang udah nggak muat, gitu ya. Kumpulin, dikarungin, kasihkan di ruli sana. Jadi ngasih orang itu jelas sorga, tapi ibu beli baju belum tentu jadi sorga kan? Belum tentu. Ibu beli baju bagus, baju masih ada, jadi sorga tidak. Itu hanya sekedar kepuasan batin saja kan? Bahkan bisa celaka kalau untuk riya. Tapi kalau ngasih orang sudah jelas gitu ya. Ya. Coba kalau seandainya ibu ngasih orang seperti kita cari baju untuk sendiri gitu kan, itu baru ibu menyeimbangkan dunia akhirat namanya itu. Makanya Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi kan itu. Tidak sempurna iman seseorang sampai bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Ibu kalau urusan kuliner, masya Allah,
saya Ustadz, saya enggak eman kalau mengeluarkan biaya, yang penting enak. Nah, kan ada istilah seperti itu. Kalau untuk makan jor-joran, pesan semua diconteng-conteng berapa? 500.000. Bayar, enggak ada nyesal sampai rumah. Sekali ada orang miskin butuh makan, cari nasi padang, 1 lauk, 1 potong lagi. Nah, kasih, yang penting udah ngasih nasi kan ya. Lah ini kan ngasih orang nasi ini kan urusan akhirat ya, dapat surga kan. Tapi ibu makan kenyang dapat surga? Belum tentu. Makanya Bu, terkadang dunia kuliner ini, kalau saya nasihatkan, jangan diwajibkan. Ya, jangan diwajibkan, karena ada nih keluarga muslim ini kadang-kadang merepotkan suaminya. Setiap minggu wajib keluar. Kemana? Bukan ke pengajian, kuliner kan? Sana. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Kita ke sana. Sekali seminggu ayahnya mungkin suaminya sibuk gitu kan. Udah senyum pun tidak. Kenapa malam ini? Jadi akhirnya jadi dosa kan? Gara-gara malusun kuliner. Makanya Nabi SAW apabila pagi-pagi itu kan selalu Rasul itu menjumpai istrinya 2 kali. Pertama pagi, yang kedua menjelang maghrib. Pagi dia keliling dulu kepada istrinya. Istri Rasul kan banyak, ada 11. Ya kan, disalami dulu, didoakan, menceramah sebentar, nanti ke rumah istri. Setiap hari seperti itu, nanti sore juga gitu lagi. Ya. Tapi kalau di pagi hari aktivitas Rasul, kalau mau sarapan itu pertanyaannya sederhana. Hal indakum syai'un. Syai'un ini nakirah Bu. Dalam bahasa Arab itu bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu ada alif lamnya, asyai'u. Tapi kalau tidak ada alif lamnya menjadi tanwin, syai'un berarti nakirah. Artinya pertanyaan Rasul kepada istrinya itu bukan bertanya masak apa. Ya. Bukan disebutkan makanannya, tapi ada enggak sesuatu. Sehingga kalimat sesuatu ini apapun oleh Nabi dimakan gitu maksudnya. Mau ini dimakan, mau itu dimakan. Nah, sekarang suami ibu terapkan jadi Nabi gitu. Kalau ibu ndak masak sayur kangkung atau sayur apa kesukaan dia, bisa marah ini kan ibu ya. Si ini terus, kok tak bisa masak ya kata. Jadi sebenarnya soal masalah ini jangan merepotkan keluarga ini. Makanya ibu jangan menekan suami gara-gara kuliner. Karena ini bahaya sekali. Rasul itu kalau soal makan apa saja dimakan. Dan istri-istrinya pun diperlakukan yang sama. Rasul tidak memaksa kau harus masak ini, harus masak itu enggak. Sehingga kalau kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin atau istri yang lain tidak ada wahai Rasul, kata Rasul, kalau gitu saya puasa saja. Ya. Kan sederhana ya kehidupan Nabi itu kalau diterapkan kan. Tapi suami ibu nggak seperti Nabi sih misalnya. Kalau dia bilang nggak masak, maki-maki deh. Kok ngapain ini, tidur aja kan, nggak masak gitu. Nabi kan sederhana saja. Ya, nggak ada puasa ya. Kalau ada dimakan. Ya seperti itu Nabi. Artinya dunia kuliner ini merusak keluarga sebenarnya. Terkadang lebih wajib daripada sholat wajib itu kadang-kadang. Taib. Wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Atau dalam masalah apalah, masalah pernikahan juga sama kan. Terkadang kita ini kalau orang awam yang diundang itu justru orang-orang kaya. Dia kaya tentu juga kolega-kolega dia yang diundang kan. Padahal mungkin sampingnya banyak orang miskin. Enggak diundang kadang-kadang. Padahal seburuk-buruk makanan walimah itu yang diundang orang kayanya dan ditinggalkan orang miskinnya kan, itu kata Nabi. Nah, ini kan batu sirunal hayatad dunya, atau dengan kata lain wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Carikan jodoh juga sama. Saya contohkan, yang satu hafal Quran miskin, yang satu dokter banyak gajinya, ganteng lagi. Nanti yang hafal Quran nunggulah kalau ada adiknya lagi gitu ya. Gitu ya. Ini kan jelas itu. Kenapa? Masuk pada wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kita ini terlampau cinta dengan dunia. Jadi semua masalah apa saja jadi dunia. Tidak ada akhiratnya. Ya. Mau yang sudah ngaji, mau yang nggak ngaji, ustadz juga sama. Ini kalau amplopnya sedikit agak malas datang. Ada juga yang seperti sampai ada yang ngasih takrif tuh, kalau mengundang saya sekian, kan gitu kan. Ada tuh ustadz tuh. Ya. Nah, kalau nggak sekian juta, nggak mau datang deh.
Anda ini sedang berdakwah, sedang cari duit gitu. Kalau sedang cari duit janganlah begitu, kerja kan gitu ya. Jadi sampai kepada masalah-masalah dakwah pun banyak yang kemudian lebih mencintai dunia daripada akhirat. Jadi kalimat wa innahu li hubbil khair lasyadid ini mencakup semuanya. Enggak ada yang tersisa dalam kehidupan kita ini. Coba apa yang tersisa dalam kehidupan kita? Depan kita masjid masih belum jadi. Kita bangun rumah kita udah lebih baik daripada masjid. Nah, itu contoh yang jadi sebutkan contohnya ada semua. Ya, soal pendidikan anak-anak juga sudah sama, semua sama. Makanya kenapa di sini Allah tekankan dengan kalimat la syadid. Ya, syadid itu artinya sangat kepengen gitu ya. Soal dunia itu. Padahal sebenarnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kemudian akhirat yang sudah jelas-jelas kekal lebih baik dibandingkan dunia? Kita lebih cinta dunia nih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, li'anna dunya quddimat wal akhirata ukhirat. Masalahnya dunia itu didahulukan, akhirat dibelakangkan. Coba kalau dibalik, kita masuk surga dulu, enggak mungkin kita ke dunia kan itu ya. Apain? Makanya Nabi Musa mendebat Adam, gara-gara kau aku jadi ke dunia jadi. Coba kau tambahkan gua larangan, katanya Musa. Ya, karena tahu nikmatnya dunia. Karena dunia didahulukan, akhirat dibelakangkan, walaupun akhirat sudah sering kita dengar kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Itu kan berarti nikmat sekali itu tuh kan. Tapi tidak tertarik, hanya jadi cerita saja. Tetap saja kita ini dunia terus. Kenapa? Karena dunia dikedepankan dan ditampakkan, akhirat itu dikebelakangkan dan digaibkan. Cukup beriman, itu masalahnya. Ya. Jadi seolah-olah itu yakin antara yakin dan tidak yakin soal akhirat itu. Nah, dunia ini ya sudah di depan. Jangankan soal itu, soal jual beli saja. Ibu jual barang sama saya. Ustaz, ini harga ini berapa? Ini kalau kontan 1.000. Kalau kredit nggak apa-apa lah 1.500. Bagi penjual lebih baik kontan daripada kredit, ya kan? Kenapa? Karena kontan sudah jelas dapat duit lagi kan. Kalau kredit dia kalau bayar nanti macet kreditnya kan itu ya. Itu urusan apa saja. Ya, makanya sifat-sifat seperti ini sifat manusiawi gitu ya. Karena memang sorga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Tapi neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang dicintai. Makanya orang lebih suka masuk neraka walaupun bayar, dan tidak suka masuk surga walaupun gratis. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia mengetahui apabila bu'thira dibangkitkan ma fil qubur, apa-apa yang ada dalam kuburan. Kata Syekh Sa'di, afala ya'lamul insan ma yantadiruhu idza akhrajallahu al-ummahat minal quburi lil hisabi wal jaza. Artinya, apakah manusia itu tidak mengetahui apa yang ditunggunya apabila Allah keluarkan kita dari kuburan, di hadapannya sudah dibentangkan hisab dan juga balasan. Orang kalau beriman dengan hari kehidupan setelah kematian, pasti orang itu akan terlahir menjadi amanah, jujur, disiplin, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena setiap ucapan ada tanggung jawabnya, setiap perbuatan ada tanggung jawabnya, setiap amalan ada balasannya. Oh, seperti itu. Kalau yakin nih, kalau saya ngomong, ya nanti ada balasannya, nggak jadi dia ngomong, ya kan? Oh, kalau ngomong baik balasannya surga, pasti dia akan tata bahasanya. Orang melangkah ke tempat maksiat, nggak jadi. Kenapa? Nanti maksiat ada balasannya, diarahkan ke tempat yang halal, kan begitu. Jadi setiap orang kalau yakin ada kehidupan setelah kematian, pasti baik tuh hidupnya. Makanya kalau kita melihat ya, waroknya para ulama, zuhudnya para ulama, amanahnya para ulama itu luar biasa. Saya contohkan.
Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, ulama tabi'in. Dia itu seorang pengusaha kaya, dia ulama kaya, Muhammad ibn Sirin ini. Lah salah satu usaha Muhammad ibn Sirin ini adalah jualan zait. Zait itu minyak zaitun. Ya, minyak zaitun kalau di sana kan minyak zaitun minyak goreng ya. Sampai di Batam pula jadi minyak urut gitu. Jadi Ibn Sirin ini jual minyak goreng gitu, minyak zait. Jadi ketika ada peluang, namanya pembisnis itu kan melihat peluang. Ini peluang baik nih. Kalau seorang pembisnis kan dia rela berani mengeluarkan modal karena sudah jelas hitung-hitungannya kan. Ini pas ini momennya saya belanjakan semua minyak kan, ini pas momennya. Mungkin kalau sekarang ini pas mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau acara-acara besar gitu kan, pasti laku gitu ya. Jadi dihabiskan modal itu. Ya dengan hitung-hitungan dia akan untung. Allah takdirkan di malam hari minyak itu kecemplung tikus. Ya. Dalam ilmu fikih Bu, apabila minyak itu berbentuk jamad itu mengeras seperti mentega, kemudian tikus jatuh, maka cukup dikeruk bagian yang terkena tikus dibuang dan yang lainnya bisa dipakai, nggak najis. Kalau bentuknya jamad, ya bentuknya keras, kayak mentega kan keras ya. Cukup yang bagian terkena binatang bangkai itu cukup dibuang, nah, sisanya bisa dipakai. Tapi kalau cair seperti minyak kan cair itu, maka dianggap najis. Ditumpahkan semua Muhammad ibn Sirin. Sebab itulah dia bangkrut. Coba bayangkan kalau ini terjadi pada kita, kan orang nggak tahu ada tikus yang tinggal dibuang dijual kan gitu ya. Orang kalau nggak terpikir bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian kan, mungkin begitulah ceritanya kan. Sayang ini modal sudah besar, masa gara-gara satu tikus dibuang semuanya kan gitu kan. Kalau orang jahat buanglah tikus, mana ada orang tahu ya. Tetapi lihat bagaimana waroknya para ulama. Kenapa? Karena yakin ada kehidupan setelah kematian. Ini kalau minyak dijual padahal ini sudah dianggap najis, berapa dosa yang akan saya tanggung kan begitu pikirannya. Makanya Abu Hanifah, ma'ruf Abu Hanifah, seorang pengasas mazhab Hanafi, dia pengusaha kain yang kaya. Abu Hanifah itu kan ikut jejak bapaknya, karena bapaknya kan pengusaha kain ya, kain katun atau kain sutra lah bahasa kitanya kan. Jadi ketika dia sudah jadi pengusaha besar Abu Hanifah itu, jadi ada yang order kain di daerah lain gitu ya. Dia punya pembantu namanya Bishr, pembantu dalam pegawainya. Dia mengatakan, wahai Bishr, ambil nih kain ini, bawa ke sana, ada yang pesan. Nanti tolong jelaskan, di sini ada cacatnya sedikit. Jelaskan sama dia. Kalau dia mau silahkan, kalau nggak mau bawa balik. Akhirnya sama Bishr dibawa kain itu. Kain itu banyak, mahal. Ketika sampai di konsumen, lupa pula Bishr ini menjelaskan cacat yang dimaksud Abu Hanifah gitu maksudnya. Langsung main jual, kemudian dapat uang pulang. Jadi ketika sampai mau menyerahkan uang kepada Abu Hanifah bertanya, sudah disampaikan amanah bahwa tadi ada beberapa kain ada cacatnya. Kata Bishr, astagfirullahaladzim, lupa wahai imam katanya. Lihat apa yang dilakukan Abu Hanifah. Ini modal besar. Ya. Kata Abu Hanifah, ambil nih uang ini, kamu sedekahkan kepada anak yatim katanya. Kamu sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Ambil uang. Coba kan. Untuk membalas apa? Cacat yang sedikit tadi. Padahal kan cacat sedikit saja kan. Tapi karena waroknya Abu Hanifah tidak mau. Makanya untuk sebagai imbalannya supaya dia tidak terkena syubhat tadi, dia sedekahkan semuanya tuh. Wah, coba kalau para pedagang kayak gitu kan makmur dunia ini. Ya, pedagang tidak. Timbangan bagus-bagus dibuat pabrik, nggak ada ganjel, dikasih ganjel sama dia, gitu kan? Meteran sudah pas 1 meter dikurangi 1 senti. Ya. Takaran juga sama, sengaja dipukul bawahnya biar dengok ke dalam, jadi nggak pas kan 1 gantang kan? Itulah orang-orang itu ngurangi tikaran, ngurangi meteran, ngurangi timbangan, dikurang-kurang semuanya. Tapi kalau jadi pembeli maunya ditambah-tambah lah.
masa segini tambah, itu biasa ya. Kalau nggak mau tambah saya beralih ngancam pula dia katanya. Begitu kan. Itulah namanya wailun lil mutaffifin. Kenapa? Karena tidak ingat ada kehidupan setelah kematian. Karena Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur. Kata Syekh Sa'di, istikhraju mastutira fis suduri min khairin aw syarrin. Di dunia, Bu, kita bisa menyembunyikan hasad, bisa menyembunyikan suudzon, bisa menyembunyikan dendam, dengki. Ya, kita bisa pura-pura baik sama orang, padahal jahat sama orang. Orang hasad kan, pamannya saya hasad sama ibu, saya tidak perlu menampakkan hasad saya kan, pura-pura baik, padahal saya orang hasad sama ibu. Di dunia bisa disembunyikan tuh, di akhirat tidak bisa. Semua yang ada pada dada kita itu sudah ada catatannya. Makanya sering saya katakan catatan manusia itu ada dua. Ada catatan yang bergabung dengan seluruh umat sejak zaman Nabi sampai hari ini, sampai ibu hidup ini. Jadi ibu nanti catatannya akan dijadikan satu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, para ulama, semuanya akan jadi satu catatan. Di situ kita akan dipermalukan, karena kita akan dibaca catatan kita, semua lihat. Ya, selama ini kau hasad, kau dusta, kau dendam, kau ini, semua tahu. Ya, ada catatan yang dipegang sendiri. Ini catatan yang dipegang sendiri itu untuk mengklopkan antara perbuatan kita dengan catatan. Dalam hadis Ibnu Tokoh itu kan, ada orang datang dengan bawa 99 catatan, kata Allah, bentangkan satu catatanmu. Sekali satu catatan dibentang sejauh mata memandang. Kalau saya analogikan itu, kalau ibu belanja di mall gitu ya, itu kan keluar risitnya tuh dari komputer tuh. Ini kalau risitnya ini sejauh mata memandang, mungkin ibu beli satu mall dibeli semua. Serisitnya sampai jauh mata memandang itu. Dan subhanallah, pada hari kiamat nanti, yaumul hisab itu, Allah kembalikan hafalan kita. Jadi Allah berikan kekuatan hafalan yang tidak Allah berikan di dunia. Jadi kita akan hafal tuh, mulai ibu balik sampai ibu wafat, ibu hafal tuh. Kalau sekarang kan mungkin kadang-kadang lupa kan itu. Apalagi soal utang, lupa kalau punya utang. Dari bayar belum ya? Kayaknya sudah, padahal enggak. Jadi sekarang kan mudah melupakan, orang mendolimi orang itu sangat mudah. Tapi nanti di akhirat semua hafalan dikembalikan ke otak kita untuk mencocokkan hafalan dengan tulisan. Ya. Jadi semua yang ada dalam hati itu akan ditampakkan. Makanya Allah tutup, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu la khabir. Khabir itu maha mengetahui. Subhanallah, di antara khabirnya Allah, sering saya ingatkan punya, Allah itu tahu kalau ibu itu maksiat. Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu kan? Allah itu maha khabir kok. Allah tahu ibu sedang maksiat sendiri, sembunyi-sembunyi, ya kan? Setiap kita pasti bermaksiat. Cuman kita tidak tahu aja maksiatnya beda-beda antara kita dengan yang lain kan. Tapi semua orang itu pasti maksiat. Minimalnya berzina pandangan, berzina telinga, berzina lisan, berzina. Semua orang wajib berbuat dosa. Dan Allah tahu. Tetapi Allah itu tersifati dengan khabir. Allah maha tahu maksiat kita. Tapi karena rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah tutup loh maksiat kita itu. Allah kan sudah tahu kita sedang maksiat, tapi Allah tutup tuh maksiat kita sehingga orang nggak tahu. Makanya dalam Islam tuh Bu, tidak boleh ibu menceritakan dosa yang sudah dilakukan. Tidak boleh. Kullu ummatin mu'afan, kata Rasul. Setiap umatku pasti dimaafkan dosanya. Illal mujahir, kecuali orang mujahir. Siapa mujahir itu Rasul? Orang yang menyingkap perbuatan dosa yang sudah dilakukan, diceritakan pula sama orang. Ya, ibu ketemu orang kemarin gitu ya, menggibah orang gini gitu. Ceritakan sama orang, iya kemarin juga betul, saya ngomong sama si Anu juga ngomong gitu. Diceritakan yang sudah-sudah. Janganlah kan itu. Jadi hal-hal yang sudah Allah tutupi jangan dibongkar. Makanya ketika fatwa para ulama, ada seorang pelacur sudah bertobat, kemudian dapat pasangan yang baik, ahli agama. Apakah seseorang ini harus jujur kepada suaminya kalau dia mantan pemain malam, pemain remang-remang gitu ya? Ataukah tidak perlu? Kata para ulama tidak perlu.
Allah sudah tutup aibmu dari suamimu, jangan diceritakan. Karena tidak semua cerita didengar. Tidak semua cerita ikhlas orang itu. Kau usah diceritakan. Sudah cukup Anda dengan Allah saja, gitu maksudnya. Jangan cerita walaupun kepada suami. Taunya suami ketemu kita baik-baik, gitu saja maksudnya. Ataupun sebaliknya. Mungkin suaminya bejat dapat istri soleh. Jangan diceritakan, awak ini mantan preman dulu. Tidak perlu cerita kayak gitu. Pokoknya ketemu baik-baik, itu yang jadi catatan sudah. Jadi nggak ada lagi, karena biasanya tersakiti orang gara-gara itu. Nah, dalam urusan rumah tangga saja harus saling menutup. Tidak semua harus tahu. Dan jangan ingin tahu. Nah, itu yang penting. Kadang ibu ini nekan suami, akhirnya banyak dusta. Suami yang tadinya jujur jadi banyak dusta. Gara-gara apa? Gara-gara komunikasi. Nelpon gak dibalas, marah kan gitu ya. Gak dibalas-balas sih, kamu di mana? Oh, gitu ya. Akhirnya lama-lama mungkin suami jujur, lama-lama dia dusta dia. Nah, ngajari orang dusta jadinya. Husnudzon sajalah, bismillah, tawakkal Allah. Ya. Karena yang membolak-balikan hati manusia kan bukan ibu sama suami, enggak bisa. Suami enggak bisa diatur. Yang bisa ngatur itu Allah. Minta Allah yang ngatur, gitu maksudnya. Kalau ibu ngatur mana bisa? Hati orang itu dia genggaman jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membalikan sesuka hati dia. Mau keras hari itu jadi keras, mau lemah lembut hari itu mau lembut. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Maka minta kepada zat yang membolak-balikan hati. Minta supaya suaminya dirubah, suaminya begini. Kalau minta sama suami itu himbauan, bang, tolonglah robah. Ya, paling gitu saja, gitu kan. Ya saja kalau suami itu simpel dia. Nanti diulang lagi, seperti itu. Nah, tapi kalau Allah yang membolak-balikan hati dia, siapa yang bisa Allah buat dia halus menjadi keras? Tidak akan bisa. Sebagaimana Allah tetapkan dia keras hati, ibu mau lembutkan dia tidak bisa, gitu kan. Makanya karena kita ini bukan memegang hati orang. Kita punya tetangga keras, doakan saya, Allah mudah tetangga ini agak lembut lah kan. Nanti mudah-mudahan lama, insya Allah kalau berdoa, masa dari sekian ratus doa nggak ada yang diijabah. Ini kemudian diantara makna khabir juga, Allah tahu kita maksiat. Selain Allah tutup hebatnya Allah gitu, kita punya Tuhan ini rahim betul-betul. Allah tidak membalas setiap kita maksiat. Tapi Allah kasih kesempatan loh ya. Kesempatan lama sampai kita wafat loh. Coba kalau seandainya satu kali maksiat, satu kali tamparan saja. Sekali maksiat tok gitu kan, sakit umpamanya kan. Mungkin orang itu tidak mau hidup mungkin kan itu. Tapi karena rahimnya Allah, Allah tidak langsung balas, dikasih kesempatan. Ya. Ayo maksiat, tapi kasih kesempatan bertobat gitu. Jadi selain menutupi aib Allah itu juga, pada Allah itu dah khabir loh ya. Tapi juga Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Wallahu a'lam. Ini uraian tafsir Al-Adiyat. Baik, kita buka tanya jawab, silakan. Iya. Gimana kan? Salat syuruk ya. Itu bagi perempuan lah di rumah. Enggak, Nabi itu contohkan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ya di rumah lah salat syuruk. Ya di rumah, tetapi makanya saya katakan tadi buat di rumah tuh tempat mihrab khusus, tempat sholat, jangan dipindah-pindah di situ. Nah di situ. Nah, ibu sholat subuh di situ, dzikir di situ sampai terbit sholat syuruk di situ. Ada yang mengatakan syuruk itu duha yang diawalkan. Sebagian ulama mengatakan syuruk itu duha yang diawalkan. Ada yang mengatakan duha sendiri, syuruk sendiri, dan itu yang kuat. Ya, bagi ulama yang mengatakan itu duha yang diawalkan ya mereka ada dalilnya. Tapi ulama yang mengatakan itu syuruk sendiri, duha sendiri ada dalilnya. Cuman kalau laki-laki dianjurkan di masjid, kalau perempuan ya di rumah. Karena bagaimanapun sholat terbaik bagi perempuan itu makin ke dalam makin baik di rumah. Cuman boleh ke masjid dengan syarat gitu yang ketat gitu ya.
Harus tidur. Itu sugesti itu. Kalau sugestinya itu dibalik gitu kan. Kalau nggak tidur saya sehat gitu kan. Mungkin berbeda. Iyalah itu sugesti namanya. Sugesti itu apa ya? Bahasa sugesti itu apa, Bu? Keyakinan berlebihan, sugesti itu ya. Keyakinan yang berlebihan itu sugesti. Jadi kayak orang minum bodrek. Kalau sudah bodrek saja, sekali paramek tidak mempan tuh kepalanya. Tetap aja mikir gak hilang-hilang. Itu sugesti namanya. Dirobah sedikit-sedikit. Dirobah saja, bilang sama suaminya dirobah. Karena perkataan ulama itu kan Rasul yang bersabda, bukan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim hanya menyimpulkan saja. Rasul yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Itu waktu berkah. Kalau tidur hilanglah berkah dia. Berkah itu semuanya, kalimat berkah itu luzumul khair dalam bahasa Arab. Berkah itu diambil dari birkah. Birkah itu tempat minumnya unta, itu birkah namanya. Jadi kalau ibu punya kamar mandi, ada bak-bakan itu ya untuk naruh air, itu disebut birkah dalam bahasa Arab. Kenapa berkah diambil dari birkah? Sebab kalau air ditaruh di situ nggak tumpah. Kalau kebaikan sudah ada pada ibu, maka kebaikan itu akan tetap di situ. Dan kebaikan itu menyeluruh, ya, bukan hanya cerita harta saja. Cerita batin, cerita kesenangan, ketenangan, anaknya jadi soleh gitu ya, gak nyebelin, suaminya gak banyak ulah, istrinya juga sama, semua kebaikan dalam rumah tangga ya. Walaupun tak banyak hartanya tapi cukup, walaupun pekerjaannya tidak begitu ini tapi bisa senang, apa namanya berkah itu umum semuanya, bukan hanya ke ini saja. Coba kasih tahu suaminya berubah. Ya istrinya diberkahi, suaminya diberkahi. Iya. Ya kalau bisa itu sama-sama lah, dibiasakan. Sekali-kali tidur enggak apa-apa. Kalau memang sakit perlu, tapi jangan dibiasakan gitu maksudnya ya. Justru waktu subuh ke syuruk itu karena waktu berkah. Di situ rahasia rizki manusia. Minta kepada Allah, ya Allah tambahkan ilmu, ya Allah tambahkan rizki yang halal, ya Allah tambahkan amal saya diterima. Harusnya kan berdoa itu di waktu itu. Karena ketika kita umpamanya bekerja nih, kalau pagi hari kita berdoa supaya dapat rizki halal, insya Allah mungkin dapat yang halal. Tapi kalau tidak berdoa terkadang masuk ke yang haram, masuk ke yang syubhat. Kita nggak tahu namanya kan. Pagi zaman sekarang ya kan. Zaman sekarang mana peduli syubhat, haram nggak peduli. Bahkan ada istilah yang lebih parah gitu, yang haram saja susah, kok pula suruh cari yang halal katanya kan. Kan ada cerita-cerita seperti itu. Artinya ya cobalah dirubah kan bisa lah. Dan itu kan cuma 1 jam saja. Kalaupun mau setelah matahari terbit, tidurlah situ. Ke masjid lah kalau laki-laki. Bukan sholat ke masjid, tidak mesti harus ngaji. Sholat 5 waktu itu mana masjid terdekat, mau sholat terdekat, ke musola atau ke masjid. Laki-laki nih ya. Iya, kalau ibu nggak apa-apa di rumah. Wallahu a'lam. Iya. Kalau ada pulsa yang masuk ke HP kita, karena suami dia nggak ngisi, jadi kita harus ini ya, mengganti pulsa itu kita daftar kotak aman gitu ya. Kalau ada pulsa nyasar, ada pemberitahuannya nggak? Jangan-jangan lagi ngeprank nggak suami? Nggak. Ya sebaiknya kalau pulsa nyasar, kalau ibu takut itu bagian dari syubhat, ya ambil saja, diuangkan, disedekahkan, itu lebih baik kan itu.
Tapi kalau ada bonus-bonus gitu kan, dari Telkomsel atau dari apa tuh, biasanya ya sudahlah mereka yang ngasih, kita nggak minta. Kecuali kalau kita pasang sekian dapat pulsa sekian, itu judi namanya maksudnya. Tapi kalau dari mereka ngasih ya hadiah, apa masalahnya, ya kan? Tapi kalau itu bagian daripada takut syubhat ya sedekahkan saja. Ya senilai yang masuk itu. Iya. Kan ada nomornya, itu nggak ada nomornya ya kalau gitu ya. Nama pengirimnya ya. Oh ya taib. Karena saya nggak pernah dikirim pulsa juga. Banyak orang yang nanya itu. Gitu. Nanya tapi nggak kirim pulsa, jadi jawabnya malas jadi. Ngabisin pulsa ini kan. Memang enak jadi dokter itu daripada jadi ustadz ya. Konsultasi 300, padahal belum itu resep tuh, ngasih resep baru ngomong aja kan. Ustadz ini konsultasi 24 jam tak bayar. Itulah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, masuk juga tuh contohnya. Iya. Iya. Lembaga. Yang ditanyakan apakah di situ dibolehkan terus dengan pahalanya itu besar ketika kita memberikan orang yang di situ belum tentu fakir, belum tentu miskin, tapi kita kasih di situ. Terus yang kedua, apa diperbolehkan orang yang masak itu makan dari hasil pengumpulan orang banyak untuk Jumat sedekah itu? Iya. Alhamdulillah. Di sana ada sedekah, di sana ada hadiah. Makanya ketika kita membahas masalah pembagian kurban, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dimakan yang korbaner, kan itu ya. Kenapa disedekahkan? Untuk fuqara wal masakin. Kenapa dihadiahkan? Karena tidak semua orang fakir miskin, tetangga kaya kasih hadiah, kan itu ya. Atau orang kafir kasih hadiah, bukan sedekah. Ya, karena dia non muslim. Kemudian dimakan sendiri. Tapi secara umum yang bersedekah ngasih makan di hari Jumat itu sebuah kebaikan. Itu amal baik itu. Amal baik karena kan sasarannya kita tidak tahu di situ. Kan nggak tahu sasarannya siapa. Yang penting orang yang Jumat kasih sedekah. Dan ingat, sedekah itu salah satu jalan khusyuknya sholat. Ibu kalau tanya Ustadz, gimana cara khusyuk sholat? Gampang. Sedekah sebelum sholat. Mana ayatnya? Allah mengatakan, wa dzakaras qad aflaha man tazakka wa dzakaras ma rabbih fasal. Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazakka. Tazakka itu membersihkan jiwa, artinya bersedekah. Kemudian wa dzakara asma rabbih, kemudian dia ketika masuk ke masjid dia membaca Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Fa shalat, kemudian salat. Kata ulama, tartib ini bisa jadi khusyuk. Kalau ingin khusyuk salat, sedekah dulu. Baru berdoa, baru salat. Kenapa? Karena sedekah itu membersihkan jiwa. Orang cinta dengan harta, ketika disedekahkan berarti dia sedang melepaskan kecintaan kepada harta. Ketika hatinya sudah lepas dari kecintaan kepada harta dan hanya kepada Allah, maka dia bisa khusyuk dalam salatnya. Nah, itu salah satu kunci bagaimana cara khusyuknya salat. Setiap salat sedekah. Sedekah. Gimana caranya cari orang miskin? Buatlah kaleng di rumah. Ya kan, ditulisi untuk anak yatim, fakir miskin, untuk masjid, untuk apa gitu kan. Habis sholat kasih 2.000 sholat, 2.000 sholat kan enak. Ya, tapi ditukar dulu Bu, jangan 100.000 bengkrap pula, diambil lagi nanti. Butuh diambil lagi. Makanya ditukar banyak gitu ya, recehan. Sikit kan bisa ini. Kalau 100 dibuat 100.000 dibuat 100 perakan kan, oh bisalah 3 tahun. Taib. Jadi kembali ya masalah sedekah tadi. Gak apa-apa, sedekah kan kita kan intinya niatnya kepada fuqara wal masakin. Dan kalau aglabnya orang Mesir itu memang orang nggak mampu, ya adalah orang-orang yang kaya di situ, ya enggak apa-apa.
Kita kan niatnya untuk orang miskin. Karena kan nggak tahu masjid itu orang miskin kah nggak orang miskin kan. Ya kan salah, hukumnya diambil dari keumuman saja. Saya bersedekah orang miskin karena orang yang datang ke masjid biasanya kita nggak tahu, hanya 1-2 aja mungkin ya, tetangga-tetangga gitu. Ya nggak masalah. Ya. Kemudian orang yang masak boleh nggak makan? Ya sekarang gini masalahnya, niat dia masak untuk sedekah itu. Nah, itu kembali kepada ayat tadi. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid tadi kan. Niatnya apa gitu? Kalau niatnya lillah, murni karena Allah Azza wa Jalla, ya dia akan sedekahkan semuanya. Capeknya dia, laparnya dia, hausnya dia, itu ada pahala sendiri. Nah ini penting, makanya kenapa orang harus yakin dengan pahala itu. Contoh ini, anak ngurus orang tuanya, tapi saudara-saudara yang lain itu tidak pernah ngurus orang tuanya, entah ngerantau di mana-mana. Akhirnya kemudian orang tuanya mengatakan, nak, karena kamu yang sudah ngurus saya, ini rumah ini milik kamu. Saudara-saudaramu itu kurang ajar semua sama saya, katanya. Jangan senang bu, tidak boleh. Walaupun ibu yang ngurus dia, tetap tidak boleh mendolimi ahli waris kan. Jangan pula aku yang ngurus ibuku, ya sudah pantas tidak. Itu namanya tidak ikhlas ketika ngurus orang tua kan. Tetap dibagi sesuai waris dan dia akan dapat pahala besar di surga karena ngurus orang tuanya. Nah, kalau gara-gara itu hilanglah pahalanya jadinya kan. Nah, contoh seperti itu ya, yang mungkin untuk mendekatkan pemahaman. Ya tapi kalau seandainya kita memakan tidak berlebihan di situ dan diberikan izin dari donaturnya, sih tidak ada masalah. Hanya sekedarnya saja di situ kan. Apalagi dia juga orang fakir. Wallahu a'lam. Tetap kuda itu bermanfaat karena di akhir zaman nanti peperangan itu kembali ke kuda. Nanti di akhir zaman itu Allah akan keringkan bumi, nggak ada lagi minyak bumi itu, sehingga nggak ada mobil akan jadi rongsokan, helikopter nggak bisa terbang, nggak ada minyaknya. Kalau keringkan semuanya kan, pakai apa? Pakai air gitu, masa terbang? Nanti semua akan kembali ke zaman Nabi. Semua perang itu akan ke kuda, ke panah, ke pedang, ke unta, semua akan seperti itu. Nanti di akhir zaman. Kalau zaman sekarang ya berkuda ya manfaat juga, itu sunnah hukumnya. Kita berkuda kalau ada kudanya sunnah. Kita kalau ada kuda latihan kuda sunnah hukumnya. Karena Rasul yang mengatakan kan. Nah, jadi latihan perang itu disunahkan di 3 kendaraan. Kalau ada kuda ya, kalau kita mungkin bukan tentara ya paling tinggi berkuda lah. Kalau di tentara sudah ada tanknya, ada pesawatnya, enak lah dia kan. Nggak mungkin juga kita mau latihan perang pinjam tank tentara, mau dikasih bang? Kan nggak dikasih, ya sudah kuda lah kan itu. Ya. Berlaku, ya mau laki-laki perempuan sama saja. Cuman kan bagaimanapun kekuatan itu kan ada di laki-laki ya. Wa idul lakum mastata'tum. Kalau jihadnya perempuan kan haji. Ya jihadnya perempuan itu haji. Kalau jihadnya laki-laki perang gitu. Perempuan terlibat perang itu bukan di front, tetapi bagian ngurus yang luka, bagian ngurus yang sakit, perawatnya lah gitu ya. Di zaman Nabi kan seperti itu. Bukan bagian di depan, bukan begitu, enggak. Karena ada hadis yang mengatakan, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh orang tua kan itu. Itu kan saran Rasul kalau perang, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau tebas pohon. Ya. Jadi Islam itu membawa kebaikan karena memang kebiasaan orang kafir terkadang melibatkan perempuan dalam perang kan, seperti contohnya dalam perang Uhud. Hindun itu menggerakkan perempuan tuh. Menggerakkan perempuan dalam perang itu, makanya menang orang-orang kafir karena menghalalkan segala cara kan. Maka dalam Islam ya jihadnya perempuan ya haji lah. Nah, tetapi walaupun demikian
Menjadi khilaf para ulama, boleh nggak haji perempuan ini tanpa mahram ataukah harus dengan mahram? Imam Ibnu Hazm membolehkan wanita itu tanpa mahram selama perjalanannya aman. Tetapi pendapat yang lain dikatakan tidak, karena mahram itu syarat dari kemampuan. Karena Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia punya kemampuan maka berangkatlah. Di antara kemampuan itu mahram. Gitu ya. Tapi sebenarnya Allah mengatakan tidak. Khusus haji boleh tanpa mahram kalau aman di jalan. Karena istri-istri Nabi ketika Rasul meninggal mereka umroh, ya kan? Karena istri-istri Nabi kan tidak boleh nikah lagi. Mahramnya siapa? Makanya dilibatkan rombongan dengan para sahabat kan? Itu dalilnya yang membolehkan wanita haji tanpa mahram dibolehkan, kan itu jihadnya perempuan. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin melarang, tidak boleh. Karena syarat kemampuan itu harus ada mahram. Tapi kalau jihad kan beda laki-laki. Itu pun jihad itu pun harus ada izin dari orang tua kan. Kalau nggak ada orang tua nggak diizinkan nggak boleh. Makanya ketika para ulama membahas masalah al-a'raf, orang yang berada di tengah-tengah surga neraka itu disebut ashabul a'raf. Dosanya apa sih ashabul a'raf ini? Kenapa dia di tengah-tengahkan? Kalau ada angin surga enak, kalau angin neraka tersiksa, di tengah-tengah surga neraka. Dan hisabnya paling terakhir lagi. Rupanya dosanya sepele. Ketika dia jihad, orang tuanya nggak ngizinkan. Akhirnya mati syahid. Ya. Syahidnya masuk surga, tidak izin orang tuanya masuk neraka. Di tengah-tengah dia jadinya. Itulah dosanya ashabul a'raf itu. Gara-gara nggak izin jihad. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Rasul dari Yaman jalan kaki loh, Rasul alhiqni bil jihad. Rasul libatkan aku dalam jihad. Kata Rasul, ahayun walidaik, hidup orang tuamu masih. Kau sudah izin? Sudah, tapi keduanya menangis. Artinya tidak redha kan gitu ya. Kata Rasulullah, irji fa fihi ma fajahid. Sebaiknya kau pulang. Berjihadlah untuk orang tuamu, buat orang tuamu tertawa sebagaimana kau buat orang tua menangis. Jadi walaupun jihad tetap ada syarat-syaratnya kan. Sebagaimana laki-laki juga ada syaratnya ketika jihad, perempuan juga sama ketika haji ada syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Ya. Menegur suami. Iya. Belum paham saya. Bukan, belum paham pertanyaannya. Ini si suami nyebarin aib keluarga ke orang lain. Satu orang ini ada hubungan keluarga nggak? Orang lain, oke. Okay. Jadi ember ke sana kemari. Nah, terus? Oh gitu. Iya. Sebaiknya ibu tutupi kalau ada orang konfirmasi, itu tidak benar itu aja. Suami itu tidak benar itu nggak kayak gitu, ditutupi aja ibu. Jadi ada yang nutup, ada yang buka keran, ada yang nutup keran gitu loh. Jangan pula dibuka semuanya, kerannya habis nanti akhirnya terbongkar semua aibnya nanti. Jadi kalau memang ya salah satunya yang berakal lah. Salah satu yang berakal, jangan ikut pula, jangan ikut emosi juga kan itu. Ya kalau bisa nasihati suaminya bisa nasihati, kalau enggak ya kadang-kadang ada beberapa suami yang keras kepala gitu kan. Harus dikasih oli itu kepalanya biar encer. Jadi ya ibu harus menutupi kekurangan suami. Kalau seperti itu ibu harus menutupi. Walaupun iya seperti itu yang diceritakan. Ya kan, tetapi kan kita kan seorang muslim harus tetap menutup aib saudara yang muslim kan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah kan itu. Siapa yang menutup aib seorang muslim, apalagi dia kerabat, apalagi dia keluarga.
Orang lain aja kita tutup, Allah tutup aib kita. Loh, apalagi keluarga kita. Enggak benar itu, enggak benar. Nah, gitu aja, Bu. Sebab biasanya kalau obrolan seseorang itu biasanya mengembang biasanya. Ya, ngembang kemana-mana. Kalau udah asikan ngomong seperti itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan falyakul khairan aw liyasmut itu. Karena perempuan itu ya pahala lebih banyak didiam dibandingkan laki-laki. Ya, kenapa pahala perempuan itu lebih banyak didiam? Ya karena yang banyak bicara perempuan. Setiap Rasul mempermisalkan dosa lisan itu semua perempuan contohnya. Tidak ada yang laki-laki. Karena laki-laki itu biasanya dosanya lain, mukul, bunuh gitu ya. Nah, kalau perempuan itu semua lisan. Kalau sudah mencontohkan dosa lisan mesti contohnya perempuan. Dalam hadis-hadis. Ya, seperti contohnya umpamanya Rasul ditanya, Rasul ada perempuan nih sholat malamnya rajin, sholat sunnah puasa sunnahnya rajin, sedekahnya pun rajin, berbuat baiknya pun rajin, tapi nyakiti tetangganya pun rajin, katanya kan. Nah ini rajin semua rupanya kan, yang ini rajin, yang itu rajin. Kata Rasul nggak ada kebaikan perempuan itu. Atau ketika Nabi SAW bicara tentang dengan Aisyah radhiyallahu anha, masalah dia menyinggung Sofia, ya kan? Itu juga Rasul dengan Aisyah wanita mengatakan laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazat. Kau sudah mengucapkan satu kalimat, kalau dilempar ke lautan tercemarlah semua air lautan itu. Tidak usah diulangi lagi. Ya. Jadi ataupun contohnya banyaklah contoh-contoh yang intinya bahwa lebih baik diam dibandingkan bicara, kecuali kalau ada manfaat. Bicara itu kan ada 3, Bu. Ada yang mengandung dosa, ada yang tidak mengandung dosa, ada yang sama sekali, maksudnya ada yang berpahala, ada yang berdosa, ada yang tidak berpahala, tidak berdosa. Itulah ucapan manusia kan antara 3 ini. Satu ucapan yang mengandung pahala, satu ucapan yang mengandung dosa, satu ucapan yang enggak mengandung pahala, enggak mengandung dosa. Contohnya apa? Gimana kabarnya? Itu kan enggak berpahala, enggak berdosa, cuman ngomong aja gimana kabarnya kan. Nah, lain kalau ngajak dakwah berarti ucapannya berpahala, ngajak maksiat berarti ayo kita gibah, itu berdosa gitu ya. Nah, tapi bagaimana kabarmu? Nah, semua dicatat. Baik yang berdosa, yang berpahala, yang tidak berdosa, semua dicatat. Cuman yang tidak berdosa dan tidak berpahala tidak dihisab. Dicatat tapi tidak dihisab. Tapi yang ada kandungan dosa, yang ada kandungan pahala, itulah yang dihisab. Ada hisab mudah, ada hisab yang sulit ya. Intinya saling menutupi, Bu. Kalau suaminya ember, ibu pula jadi tutup ember gitu ya. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.